Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang dengan semua nikmat tersebut di pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melanjutkan pengajian rutin kita. Semoga salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga di akhir hari nanti. Kita lanjutkan pembahasan kita, jemaah, masih di bab adzan. Ya. Kita masuk pada istihbabu jam'il muadzini baina kulli takbirataini fi nafas. Ya. Dianjurkan bagi muadzin, anjuran ini berarti hukumnya sunnah, ya. Dianjurkan bagi muadzin mengucapkan 2 kali takbir dalam sekali nafas. Ya, dianjurkan bagi muadzin mengucapkan 2 kali takbir dalam 1 kali nafas. Ya. Dalilnya an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qol, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al muadzin Allahu akbar wa qala ahadukum Allahu akbar, apabila, ya, muadzin mengucapkan Allahu akbar, maka ucapkanlah Allahu akbar. Tsumma qala, kemudian apabila muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Al hadis fa fihi isyaratun zahiratun ila anna al muadzina yajma'u baina kulli takbirataini wa anna sami'a yujibuhu kadzalik. Ya. Di dalam hadis ini, ya, terdapat isyarat yang jelas, yang tampak jelas, ila annal muadzinu yajma'u baina kulli takbiratain, di mana muadzin yang mengucapkan 2 kali takbir dalam 1 kali nafas. Itu anjuran, berarti hukumnya sunnah. Ya. Wa anna sami'a yujibu kadzalik, dan yang mendengar, ya, menjawab demikian pula seperti yang dikumandangkan oleh muadzin. Ya, artinya ketika seorang azan menjadi muadzin, ketika ucapan takbir hendaknya disunahkan untuk mengucapkan 2 kali takbir dalam 1 kali nafas. Jadi gimana? Tarik nafas dulu, ya. Kemudian ucapkan 2 kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Yang mendengar mengucapkan sama seperti yang diucapkan muadzin, Allahu akbar, Allahu akbar. Namun kalau dalam 1 kali nafas 2 kali takbir, maka jangan wakaf, jangan berhenti. Ya, kalau berhenti berarti itu bukan 1 kali nafas. Misalnya Allahu akbar, Allahu akbar, ya, itu jadi 2 kali nafas. Ya. Namun disunahkan anjurannya 2 kali takbir dalam 1 kali nafas. Artinya bagi para muadzin yang harus jadi perhatian, maka cara mengucapkan takbir yang benar dalam 1 kali nafas, 2 kali takbir, ya, harokat ro-nya dhammah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, bukan Allahu akbar, Allahu akbar, enggak, keliru. Ya, jadi ini perhatian buat para muadzin, ketika adzan 2 kali takbir dalam sekali nafas, maka ro pada lafaz Allahu akbar berharokat dhammah. Ya, ketika disandingkan kepada lafaz Allah menjadi rullah. Ya, bukan Allahu akbar, tidak. Namun Allahu akbar, Allahu akbar.
Yang mendengar menjawab seperti itu pula, kata Nabi SAW. Berarti diwasal juga dalam sekali nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kemudian muadzin takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang mendengar menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar dalam sekali nafas. Dan ini sifatnya anjuran, hukumnya sunnah bagi muadzin dan juga bagi yang mendengar azan untuk menjawabnya. Ya, begitu juga ketika muadzin membaca asyhadu an la ilaha illallah. Ya, yang mendengar kata Nabi SAW menjawab demikian pula asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Kemudian dari sini kita mengetahui bahwa seorang muadzin hendaknya memiliki manajemen nafas yang baik. Ya. Memiliki yang pertama suaranya yang keras. Kemudian manajemen nafas yang baik. Ya. Jadi sebelum adzan itu tarik nafas dulu, terutama ketika takbir. Ya, ketika takbir. Dan juga suara yang keras. Ya, suara yang keras. Makanya dalam lafaz azan itu tidak ada hukum tajwid ya terkait panjang pendek. Ya. Jadi boleh saja panjang. Misalkan Allahu Akbar, Allah sampai mau habis baru Akbar, boleh, nggak jadi masalah. Ya. Kalau pakai tajwid repot, Pak. Ya, harus dua harokat gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, enak. Jadi boleh, ya. Bagi para muadzin tarik nafas dulu, kemudian panjangkan, keraskan. Ketika mau selesai nafasnya, mau habis, dia bisa perkirakan, kemudian baru diselesaikan lafaznya. Ya, umpamanya tarik nafas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh ya. Jadi dianjurkan untuk mengeraskan suara dan juga menarik nafas untuk 2 kali takbir dalam sekali nafas. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, berikutnya istihbabut tarji', ya. Dianjurkan untuk at-tarji'. Ya, apa itu at-tarji'? Di sini dikatakan at-tarji'u huwal 'audu ila syahadataini marrataini birraf'i sauti ba'da qaulihima marrataini bi khafdhis saut. Ya. Tarji' itu ya adalah mengulang, ya, mengulang 2 kali, ya, suara adzan atau suara syahadatain, mengulang 2 kali syahadatain. Yang pertama dengan suara pelan dan pengulangan yang berikutnya dengan suara yang keras, ya. Dan ini kita bahas di pertemuan kemarin. Ini adzannya siapa? Masih ingat gak? Abu Mahdzurah. Jadi syahadatainnya diulang 2 kali. Yang pertama dengan suara yang pelan, kemudian diulang lagi syahadatain yang kedua dengan suara yang keras. Ya. An Abi Mahdzurah, dalilnya dari Abi Mahdzurah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam 'allamahu hadzal adzan. Ya. Dari Abu Mahdzurah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya, ya, azan ini. Jadi Nabi mengajarkan azan kepada Abu Mahdzurah, ya. Nabi mengatakan ketika mengajarkan Abu Mahdzurah, Nabi mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu pelan tuh, Pak. Syahadatain yang pertama. Ya, suaranya pelan. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma ya'udu fayaqul. Kemudian diulangi kembali syahadat tersebut dengan suara yang keras. Ini adzan riwayat Abu Mahdhurah. Syahadatainnya berarti berapa kali? 4 kali kan ya? 2 kali dengan suara pelan, 2 kali dengan suara keras ya. Nah, yang kedua kali baru dikeraskan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Nabi melanjutkan, ya. Hayya 'alas shalah marotain, 2 kali. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah marotain, 2 kali. Berarti sekali lagi. Hayya 'alal falah. Kemudian Nabi melanjutkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, dari sini kita bisa ketahui bahwa ada beberapa riwayat dalam azan. Yang pertama, azan dengan 15 kalimat diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid. Ya, Abdullah bin Zaid yang biasa kita azan itu riwayatnya Abdullah bin Zaid. Adapun pengulangan syahadatain, ya berarti 4 kali syahadat, 2 kali dengan perlahan, 2 kali dengan suara keras. Ini riwayat Abu Mahdhurah, ya, Abu Mahdhurah. Dengan 2 kali takbir, ya. Berarti berapa kalimat? 17 kalimat. Riwayat yang ketiga dari Abu Mahdhurah juga berapa kalimat? 19 kalimat. Yang ditambah di mana bedanya? Takbirnya 4 kali. Ya, takbirnya 4 kali. Jadi jumlahnya 19 kalimat. Yang sering kita dengar riwayat siapa? Abdullah bin Zaid apa Abu Mahdhurah? Abdullah bin Zaid. Kan kemarin sudah kita jelaskan ya. Para ulama menjelaskan, Syekh Ibnu Utsaimin ya, disukai yang namanya sunnah itu ya dimodifikasi, digonta-ganti terus. Misalnya zuhur azannya pakai Abdullah bin Zaid, asar pakai Abu Mahdhurah yang 17 kalimat, maghrib pakai Abu Mahdhurah yang 19 kalimat, isya pakai Abdullah bin Zaid. Tinggal mentalnya siap atau tidak kan kita. Siap mental nggak gitu ya. Ini kok azannya aneh nih kata orang. Wah, ini masjidnya nih nggak beres nih muadzinnya. Wah, gitu. Wah, ini ya. Ya, itu maklum lah ya, karena mereka belum sampai ilmunya, belum sampai ilmunya, sehingga syubhat bagi sebagian orang. Wah, ini azannya syubhat, ya. Namun ya, bagi sebagian orang lagi tidak syubhat karena sudah tahu ilmunya. Maka di antara faktor terjadinya syubhat yaitu kata para ulama penyebaran dalil yang tidak merata. Ya, penyebaran dalil yang tidak merata sehingga terjadi syubhat. Sebagian orang sudah tahu dalilnya, ilmunya, namun sebagian orang lagi tidak tahu dalil. Maka bagi sebagian orang hal tersebut menjadi syubhat. Sehingga memprovokasi jangan sholat di masjid itu. Azannya apa? Aneh. Ya. Takbirnya cuma 2 kali. Terus syahadatnya diulang pula katanya. Ya. Padahal sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi jamaah kalau mendengar azan seperti itu, ya, itu sahih.
Ya, takbirnya 2 kali, kemudian syahadatennya diulang, ya, 2 kali pertama dengan suara pelan, 2 kali berikutnya dengan suara yang keras, ya. Atau takbirnya 4 kali, syahadatennya pun diulang seperti tadi. Ini juga riwayat Abu Mahdzurah, ya. Bagi muadzin, ya, tidak mengapa baginya kalau ingin, ya, berselang-seling riwayat azannya, tinggal, ya, dikondisikan saja dengan lingkungan masyarakat. Kalau di sini siap nggak kira-kira? Ya, kayaknya belum siap mungkin, ya. Bisa-bisa ditutup nih masjid. Ya, ya, udah ditutup aja deh. Semenjak ada pengajian azannya jadi aneh. Ya. Baik, ya. Jadi tarji itu pengulangan pada syahadatain, ya. Tarji ini anjuran, berarti hukumnya sunnah, ya. Sunnah yang banyak ditinggalkan di zaman sekarang terkait azan, yaitu at-tarji dalam syahadatain, ya. Kemudian berikutnya at-taswibu fil adzanil awali lis-subhi, ya. Taswib pada azan pertama di sholat subuh, ya. Apa itu taswib? Nanti kita akan jelaskan. Jadi, ya, disunahkan untuk melafazkan lafaz taswib pada azan pertama sholat subuh, ya, pada azan pertama sholat subuh. Dalilnya mana? An Abi Mahdzurah, ya, dari Abu Mahdzurah, ya. Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahul adzan, mengajarkannya azan ini. Wa fihi, yang di dalam azan tersebut ada ucapan hayya 'alal falah, ya. Hayya 'alal falah. Nah, ini kalimat tahdidnya. As-salatu khairum minan naum. Boleh tuh, naumnya pendek nggak apa-apa, ya. Atau dipanjangkan. As-salatu khairum minan naum. Boleh. Ya, boleh. Ya. Karena naum itu kalau ditinjau dari sisi hukumnya, ya. Hukumnya apa, Pak? Naum. Madlin, ya, madlin. Madlin itu, ya, kalau dalam ilmu tajwid ada 3 pilihan panjang. Boleh dibaca dengan kadar panjang 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Apalagi di azan, ya. Boleh tidak Ustadz lebih dari 6 harokat? Boleh 100 harokat aja boleh kalau ente kuat nafasnya, ya. Boleh, nggak jadi masalah. Namun kalau lafaz naum ini masuk ke dalam lafaz Al-Quran, ya, yang paling panjang mentoknya di 6 harokat, lebih nggak boleh. Namun kalau pada lafaz azan boleh lebih dari 6 harokat, ya. Makanya, ya, keliru bahwa bagi orang-orang yang mengatakan kalau as-sholatu khairum minan naum, naumnya jangan dibaca panjang, ya. Kenapa? Katanya ntar orang pas bangun tidur lagi, naum, ya, tidur, gitu. As-sholatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur. Jadi boleh, ya, boleh pendek, boleh panjang. Nah, ini kalimat taswib pada azan subuh yang pertama dari Abu Mahdzurah. As-salatu khairum minan naum. Boleh. As-salatu khairum minan naum. 2 kali, iya. Fil ula minas subhi, pada azan subuh yang pertama. Pada azan subuh yang pertama, ya. Kemudian Nabi mengajarkan, Nabi tutup dengan kalimat takbir dan kalimat tauhid. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Nasai, ya, Imam An-Nasai. Dari sini kita ketahui bahwa lafaz taswib, yaitu as-salatu khairum minan naum,
itu dibaca pada azan subuh yang pertama. Biasanya jam berapa, Pak? Yang pernah umroh atau haji jam berapa? Jam 3 ya, jam 3. Ya. Awal-awal umroh mungkin dulu ya, orang pertama kali umroh atau haji, kok subuhnya cepat banget jam 3. Nggak taunya itu azan subuh yang pertama ya, dengan kalimat taswib. Apa tujuannya kalimat tasbih pada azan subuh yang pertama? Maka qala al-Amirul San'ani fi subulis salam ya. Maka Amirul As-San'ani, Al-Imam As-San'ani ya, mengatakan di dalam kitabnya Subulus Salam ya, qala Ibnu Ruslan mengatakan fasyar'iyatu at-taswibi innama hiya fil adzanil awwali lil fajr ya. Maka taswib ya hanya disyariatkan pada azan subuh yang pertama. At-taswib yaitu as-salatu khairum minan naum hanya disyariatkan dibaca pada azan subuh yang pertama. Kalau di Jakarta ada nggak Pak azan subuh pertama? Ada ya? Oh, di sana ada ya? Ada taswibnya nggak? As-salatu khairum minan naum. Oh, beda. Mumpung masih pada tidur, pakai Abu Mahdzur azannya. Tambah kalimat taswib, nggak apa-apa. Ya. Di sini pun kalau mau azan subuh pertama nggak jadi masalah. Ya. Ya, tapi harus siap mental. Ya. Nanti pasti ada pertanyaan. Tumben-tumbenan nih habis ada pengajian, besok-besok azan subuhnya dua kali. Ya. Li'annahu li'iqadzin naim. Karena tujuannya li'iqadzin naim, untuk membangunkan orang yang tidur, yang masih tidur dibangunkan ya. Wa ammal adzanu tsani fa innahu i'lamun bidukhulil waqti wa du'aun ila shalah ya. Adapun azan subuh yang kedua ya, sesungguhnya untuk memberitahu i'lam ya bidukhuli waqti ya, tentang masuknya waktu sholat subuh ya, wa du'aun ila sholat, dan mengajak kaum muslimin untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah ya. Jadi fungsi azan yang pertama pada sholat subuh itu untuk membangunkan orang yang masih tidur ya. Mungkin mereka mau sholat qiyamul lail, atau mungkin mau sahur ya, ya. Dan ini juga sunnah yang banyak ditinggalkan, azan subuh yang pertama. Mungkin di sebagian tempat ada ya. Di Kemayoran ada nggak? Ada Pak ya? Ada di sana. Oh, masih ada ya yang azannya 2, Masya Allah ya. Jadi kalau Alwi mau meniru boleh-boleh aja gitu ya, boleh-boleh aja. Namun harus musyawarah dulu. Nanti pengajiannya dibubarin. Ya. Boleh, ini sunnah yang banyak ditinggalkan. Namun ingat, dianjurkan kalau memang ingin azan 2 kali, ya, disunahkan azan yang pertama pada sholat subuh menggunakan kalimat taswib. Sholatu khairum minan. Adapun azan subuh yang kedua pakai tasbih tidak? Ya tidak. Ya, orang-orang sudah pada bangun, kan tujuannya yang pertama untuk membangunkan orang yang masih tidur. Sholatu khairum minan naum. Ya, sholat itu lebih baik daripada tidur. Ya. Makanya ketika tidur, Pak, ya, kata Nabi SAW, setan itu ya memberikan 3 simpul ikatan di tengkuk kita. Ya, 3 ikatan, kata Nabi SAW. Apabila si fulan tersebut bangun ya, kemudian berzikir kepada Allah, maka lepaslah, kata Nabi SAW, 1 ikatan. Bangun tidur, zikir bangun tidur. Ada yang hafal nggak? Biar lepas 1 ikatan. Makanya kan kalau bangun tidur yang pertama terasa pegel bagian mana? Leher, kan gini-gini. Karena setan itu ya mengikat dengan 3 ikatan di leher, kata Nabi SAW. Jadi ketika bangun tidur, kita berzikir, maka lepaslah 1 ikatan tersebut.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah sebelumnya mematikan kami. Berarti itu tidur tuh mati kecil, ya. Mati sughra. Ya. Ketika ruh kita diambil, dipegang oleh tangan Allah, kemudian dikembalikan lagi, kemudian kita bangun. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan kepadamulah, yaitu kepada Allah, tempat kita dikumpulkan kembali kepadanya. Ya. Maka lepaslah satu ikatan. Berarti sisa berapa? 2. Ya. Apabila dia mengambil wudhu, maka lepaslah ikatan yang kedua. Masih nyantel berapa? 1. Apabila dia melakukan sholat, maka lepaslah ikatan yang terakhir. Ya. Terakhir. Kemudian kata Nabi SAW, setelah setan tersebut melakukan atau mengikat tengkuk kita dengan 3 ikatan, setan-setan tersebut bermalam di mana, Pak? Di lubang hidung kita, di hidung. Maka disunahkan untuk menghilangkan, mengusir setan di hidung. Caranya dengan apa, kata Nabi SAW? Dengan istinsyak dan istinsar, memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya kembali. Ya. Karena setan-setan itu bermalam di lubang hidung manusia. Ya, udah ngikat-ngikat iseng gitu kan ya. Terus tidur di mana? Di hidung. Ya. Maka disunahkan ketika bangun tidur untuk melakukan istinsyak dan istinsar. Ya. Maka bagi siapa saja muadzin ingin mengumandangkan azan subuh yang pertama, disunahkan untuk mengucapkan kalimat taswib, as-salatu khairum minan naum 2 kali. Ya. Naumnya boleh pendek, naum boleh, atau naumnya panjang boleh, naum boleh. Ya. Ada yang dijuluki Abu Naum. Ya. Dulu waktu kuliah itu kita di kelas teman tidur terus. Semua dibangunin sama dosennya, jangan gak usah biarin. Terus didapat julukan apa? Abu Naum. Ya. Si tukang tidur. Abu Naum, ya. Kalau Abu Nawas tukang les, Pak. Abu Nawas tukang les. Ya, ada cerita suatu hari Abu Nawas itu memimpin sholat jenazah. Memimpin sholat jenazah. Di tengah-tengah sholat jenazah Abu Nawas sujud. Setelah selesai ditegur sama jamaah, kok sujud Abu Nawas, bukannya sholat jenazah tidak ada sujud? Ngelesnya apa coba? Ini mayit banyak dosa makanya saya sujud tuh. Kita Abu Nawas, antum jangan jadi Abu Nawas, ya. Apalagi Abu Naum. Ya. Baik, kita lanjutkan. Istihbabul adhani fi awalil waqti wa taqdimuhu alaihi fil fajri khassah. Ya. Dianjurkan mengumandangkan azan pada awal masuknya waktu sholat subuh. Ya. Wa taqdimuhu istibabul adzani fi awal waktu, ya, dianjurkan atau disunahkan azan pada awal masuknya waktu sholat secara umum, ya. Wa taqdimuhu alaihi fil fajri khosoh, ya, dan mendahulukan pada waktu subuh khususnya. Jadi azan itu didahulukan pada waktu subuh khususnya. Secara umum azan itu ketika masuk waktu sholat, namun khusus sholat subuh itu hendaknya didahulukan azannya. Ya. Dalilnya an Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, kana Bilalun yu'adzinu idza zalatis syamsu la yakhrum. Ya, adalah Bilal, ya, biasa mengumandangkan azan dengan sempurna, ya, apabila matahari telah bergeser ke arah barat. Ya. Tsumma la yuqimu hatta yakhruja ilahi nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa idza kharaja aqama hina yarah, ya. Dan kemudian Bilal tidak iqamah sampai, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya yang menuju Masjid Nabawi. Fa idza kharaja, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar, ya, dari rumahnya, aqama hina yarah, maka Bilal mengumandangkan iqamah ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, dari sini kita ketahui bahwasanya hak iqomah itu ada di siapa? Ada di imam. Ya, begitu imam kelihatan sama muadzin, ya, lantas muadzin langsung mengumandangkan apa? Iqomah. Meskipun jam belum berbunyi. Ya kan, kalau di sebagian masjid atau beberapa masjid kebanyakannya pakai jam, ya, pakai waktu misalnya 5 menit atau 10 menit, ya. Umpamanya ada imam masuk, imam rawatib, imam tetap, ya, maka hendaknya muadzin mengumandangkan iqomah, karena hak iqomah itu bukan ada pada jam, namun pada imam. Ketika dia melihat imam masuk ke dalam masjid, muadzin ingin iqomah, kemudian diberikan kode oleh imam seperti ini, ya, diberikan kode, maka tahan dulu, ya. Imam memberikan toleransi, mungkin melihat ada sebagian makmum sedang sholat sunnah, sedang sholat sunnah. Namun kalau imam memberikan kode mengangguk umpamanya seperti ini, maka muadzin harus tahu, hendaknya langsung mengumandangkan iqomah, meskipun kondisi masjid tersebut sebagian makmumnya sedang mengerjakan sholat sunnah, ya. Karena hak iqomah itu ada di imam, ya. Bahkan di sebagian tempat, Pak, uniknya, ya, di daerah Jawa Tengah itu ada, Pak, itu sholat asarnya itu jam 4 lewat, hampir setengah 5, ya. Nunggu Pak Kiainya dulu, ya, pulang dari sawah. Enggak, yang lain nggak mau jadi imam kecuali Pak Kiai tersebut, ya. Di daerah Jawa Tengah ada, ya. Saya juga sempat kaget kok belum azan, ya, setengah 5, setelah diberi informasi di sini seperti itu, ya. Nunggu Pak Kiainya dulu pulang dari sawah, ya. Mungkin ada sebagian tempat asarnya dimundurkan gitu, ya. Nggak berani kalau bukan Pak Kiai yang jadi imam, seperti itu, ya. Nah, ini nggak boleh juga memundurkan waktu sholat sampai, ya, lama sekali, karena imam itu bisa siapa saja. Yang penting syarat menjadi imam, ya, yang pertama baik bacaan Al-Qur'annya, ya. Kemudian yang paling mengerti sunnah yang kedua, yang paling lebih dahulu hijrah, ya. Berikutnya yang paling sepuh, yang paling tua usianya, ya. Jadi di sebagian tempat ada seperti itu, ya, tidak melaksanakan sholat iqomah, tidak dikumandangkan, menunggu imam sampai waktunya mundur lama sekali, ya. Jadi ingat, hak iqomah itu ada di imam, ya, bukan di jam. Ada juga di sebagian masjid, begitu azan waktunya sudah dinyalakan gitu. Ada, ya. Sehingga iqomahnya terlalu cepat. Ya. Orang yang baru mengambil wudhu di rumah, ya, baru ngambil wudhu, tiba-tiba sudah qomat. Ada sebagian masjid yang seperti itu. Begitu azan, timernya sudah dinyalakan, ya. Waktunya 10 menit, keambil azannya bisa sampai 5 atau 7 menit, ya. Setelah azan sisa 3 menit saja untuk qomat, ada, ya. Kalau di sini berapa menit, Pak, biasanya, Pak? 13 menit, ya. 13 menit setelah azan, 13 menit kalau subuh, ya. Oh gitu, azan terus sudah nyala timernya, ya. 13 menit sudah termasuk azan, ya. Azan berapa menit? Kurang lebih 5 menit. 13 kurang 5 berapa? 8, ya. Habis azan kan ada doa, ya. Doanya 1 menit lah. Ya, 8, 7 menit, Pak. Ya ampun, 7 menit, ya. Kenapa? 10 menit termasuk azan. Ya, berarti kepotong azan, sisa tinggal 3 menit buat sholat sunnah, ya. Buat sholat sunnah, ya. Memang harusnya idealnya pas azan sebenarnya timernya jangan dinyalain dulu, ya, biar nggak kepotong. Setelah azan, ya, kan berdoa tuh, ya. Setelah doa baru dinyalakan, atau setelah azan, ya, la ilaha illallah, udah nyalain, ya, nyalakan timernya, ya, 10 menit gitu, ya. Jadi nanti orang yang mau siap-siap ke masjid harus wudhu dulu, pakai sarung, pakai gamis, ya, cari peci, ya, dan sebagainya, ya. Di waktunya seperti itu, ya.
Karena untuk azan saja bisa 5 menit, 7 menit. Apalagi kalau yang muadzinnya suaranya panjang, ya, bisa lebih daripada 7 menit mungkin. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilailin." Ya, sesungguhnya Bilal biasa azan di waktu malam. Ya. Fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Maka Nabi mengatakan, makan dan minumlah sampai kalian mendengar azan yang dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum, ya, Ibnu Ummi Maktum. Dari sini menunjukkan bahwasanya, ya, Bilal azan itu ketika subuh mendahulukan azan pada waktu subuh di azan yang pertama maksudnya. Dan Nabi mengatakan, udah nggak apa-apa, makan minum saja sampai engkau mendengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Maksudnya azan subuh yang kedua, ya. Jadi secara umum, ya, azan itu dikumandangkan di awal waktu sholat, kecuali azan subuh didahulukan karena ada azan subuh yang pertama yang dikumandangkan Bilal, ya. Kemudian ada azan subuh yang kedua yang dikumandangkan Ibnu Ummi Maktum. Ya, makan dan minumlah. Jedanya kan lumayan, ya. Kalau di Mekah dan Madinah azan subuhnya itu biasanya jam berapa? Setengah 6, Pak, ya? Setengah jam, ya? Setengah jam, ya. Jadi jaraknya lama, Masya Allah, ya. Jaraknya lama. Baik, kita lanjutkan. Waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hikmata min taqdimil adzani fil fajri 'alal waqti, ya. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hikmah dari didahulukannya azan di waktu subuh, ya, sebelum waktunya, ya. Biqaulihi, dengan perkataannya sallallahu alaihi wasallam, la yamna'anna ahadakum adzanu Bilalin min suhurih, ya. Janganlah sekali-kali, kata Nabi SAW, janganlah sekali-kali azan Bilal mencegah salah seorang di antara kamu dari sahurnya. Jadi kalau terdengar azan Bilal pada azan subuh yang pertama, tetap saja sahur dengan tenang maksudnya. Jangan gara-gara Bilal azan terus nggak jadi sahur. Kata Nabi, jangan sekali-kali azan Bilal pada waktu subuh mencegah kalian dari makan sahur. Santai saja maksudnya. Kalau dengar azannya Bilal di azan yang pertama, tetap makan sahur, nggak jadi masalah, kata Nabi SAW. Ya. Fa innahu yu'adzin, karena sesungguhnya dia azan yang pertama dari Bilal itu sebagai pemberitahuan saja, ya, untuk membangunkan orang yang masih tidur. Al-qal yunadi, atau seruan. Bilailin liyarji'a qa'imakum waliyunabbaha naimakum, ya. Atau berseru di waktu malam untuk, ya, memberikan pengetahuan atau orang yang sering bangun malam, ya, untuk kembali pulang ke rumahnya dan membangunkan orang-orang yang sedang tidurnya nyenyak, ya. Jadi itu fungsinya azan yang pertama sholat subuh yang dikumandangkan Bilal, ya. Jadi memberitahu agar orang-orang yang suka bangun malam itu, ya, untuk pulang ke rumahnya, kemudian membangunkan keluarganya agar ikut sholat malam, kemudian sholat subuh berjamaah. Ma yuqalu inda sama'il adzani wal iqamah, ya. Apa yang dikatakan yang mendengar azan dan iqamah, ya. Apa yang dikatakan orang yang mendengar azan dan iqamah, ya. Yustahabbu liman sami'al adzana wal iqamata an yaqula mithla ma yaqulul muadzin, ya. Dianjurkan, disunnahkan bagi siapa saja yang mendengar azan dan iqamah untuk mengucapkan seperti yang muadzin ucapkan. Berarti hukumnya apa? Sunnah, anjuran. An Abi Sa'id
Ya, dari Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Ya. Apabila kalian ya mendengar an-nida, panggilan atau azan, ya, faqulu, maka ucapkanlah sebagaimana yang muadzin ucapkan. Ya, ucapkanlah sebagaimana yang muadzin ucapkan. Ya. Bagaimana kaifiatnya? Ada dalil lain dari Umar, ya, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-muadzin," apabila muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum, maka ucapkanlah, ya, Allahu akbar, Allahu akbar, ya. Tsumma qala, kemudian muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah. Tsumma qala, kemudian muadzin mengucapkan ya asyhadu anna muhammadar rasulullah, qala, maka yang mendengar ucapkanlah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tsumma qala, kemudian muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka yang mendengar ucapkanlah apa? La haula wala quwwata illa billah, ya. Tsumma qala, ya, kemudian muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, maka yang mendengar mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala, kemudian muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, qala, maka yang mendengar ucapkanlah Allahu akbar, Allahu akbar. Tsumma qala, kemudian muadzin mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, qala, maka ucapkanlah la ilaha illallah min qalbihi dakhalal jannah, kata Umar. Ya, barang siapa yang mengucapkan ini semua, ya, sampai la ilaha illallah min qalbihi, dari hatinya tulus, ikhlas, ya, maka Nabi SAW mengatakan dakhalal jannah, pasti masuk surga. Betapa banyak orang meremehkan menjawab azan. Ada nggak, Pak? Ada banyak, nggak di sini, di sana. Di sini sih ngejawab semua, ya. Ya, ini sahih, ya, riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Jadi kalau ada muadzin sedang azan, dijawab, Pak. Dijawabnya jangan sambil merengut. Ya, harus ikhlas, sambil senyum kalau bisa. Allahu akbar, alhamdulillah, masih dikasih nikmat buat sholat jamaah. Orang lain nggak bisa ke masjid, kakinya diamputasi satu, ya nggak? Atau lumpuh. Alhamdulillah saya di usia sekarang masih Allah kasih kesempatan bisa hadir ke masjid, ya, pas ketika muadzin sedang mengumandangkan azan. Orang lain masbuk, ya. Yang masih muda-muda masbuk. Saya usia segini, alhamdulillah bisa tepat waktu, bisa menjawab azan, bisa mengerjakan sholat sunnah. Itu syukuri, Pak. Itu nikmat yang besar, ya, nikmat sholat itu. Bahkan kata Nabi SAW, orang yang menunggu sholat dihitung sebagai orang yang sedang mengerjakan sholat, menunggu waktu sholat. Tapi dengan hal-hal yang positif, ya, dari maghrib ke isya tetap di masjid main catur, ya enggak. Ya. Baca Quran, ya, baca Quran, pengajian, ya, baca kitab-kitab para ulama, baca hadis. Itu hal-hal yang positif, dihitung sedang dalam mengerjakan sholat. Jangan judol di dalam masjid nunggu waktu sholat isya, judol, pinjol, ya enggak, ya. Oh, baik, kita lanjutkan jemaah. Faman qala mithla ma yaqulul muadzin aw qala indal hailataini la haula wala quwata illa billah. Ya. Faman qala mithla ma yaqul, barang siapa yang mengucapkan apa yang seperti muadzin ucapkan atau mengucapkan indal hailataini, ya, ketika mendengar hailatain. Hailatain ini ungkapan, hailatain ini dua, yaitu hayya
'alal shalah dengan hayya 'alal falah, itu disingkat menjadi hailataini, hayyalah ya, hailataini. Diucapkan dengan la haula wala quwata illa billah, au jam'a bainal hailati wal hauqalah, ya, atau menyatukan antara hailah, ya, hailah itu hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, dengan hauqalah. Hauqalah itu ucapan la haula wala quwata illa billah. Kata Nabi SAW, faqad asaba insyaallah, maka dia telah benar insyaallah. Ya, insyaallah. Fa idza faragul muadzinu minal adzani awil iqamah, ya, apabila muadzin telah selesai mengumandangkan azan atau iqamah, wa ajabahu sami'u qal ba'dal faraghi ma ya'ti fil haditsain, ya. Dan yang mendengar dianjurkan untuk mengucapkan, ya, di dalam dua hadis ini. Ya, di dalam dua hadis ini. Yang pertama hadis dari an Abdullah ibni Amrin, dari Abdullah bin Amr, ya, radhiyallahu anhu, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, bahwasanya dia mendengar Nabi SAW mengatakan, iza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul, ya, apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. Tsumma shallu alayya, kemudian bersalawatlah atasku, kata Nabi. Setelah menjawab muadzin, maka anjuran berikutnya tsumma shallu alayya, kemudian bersalawatlah atasku, ya. Kemudian fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyran, sesungguhnya barang siapa bersalawat kepadaku satu kali, ya, maka Allah akan bersalawat kepadanya berapa kali? Asyran, 10 kali. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita alaihi, salat Ibrahimiyah, ya. Maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kata para ulama, makna salawat Allah kepada hambanya itu apa, Pak? Ampunan. Allah memberikan ampunan kepadanya 10 kali, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Satu kali Allah balas 10. Ya. Dan di hari Jumat ini disunahkan bagi kita untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kalau 2 kali berapa? Ya 20, kan tinggal dikali. Tapi jangan habis itu hitung-hitungan pakai kalkulator update status, ya, selesai pahalanya, ya. Kemudian tsumma sallallahu liyal wasilah, kemudian mintalah kepada Allah untuk wasilah. Setelah bersalawat kepada Nabi, ya, Nabi mengatakan mintalah kepada Allah untuk wasilah, ya. Fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah, ya. Karena sesungguhnya manzilah itu kedudukan yang tinggi di surga yang tidak patut diraih kecuali untuk hamba dari hamba-hamba Allah, ya. Karena Nabi SAW termasuk hamba Allah. Kata Nabi, ana abduhu wa rasuluh, aku ini manusia biasa, hamba Allah seperti kalian, namun aku juga utusan Allah, abduhu wa rasuluh, ya. Wa arju an akuna anahu, ya, dan aku berharap akulah orangnya yang mendapat manzilah yang tinggi di surga, ya. Setelah itu kata Nabi, faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah, barang siapa yang meminta kepada Allah untuk wasilah, maka kata Nabi SAW, halat lahu syafa'ah, ia berhak mendapatkan syafaat, ya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi sunnahnya setelah muadzin mengumandangkan azan, yaitu dijawab, kecuali kalimat hayya alatain, ya. Hayya 'alas shalah, jawabnya la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Setelah selesai mengumandangkan azan, sunnahnya bagaimana? Sholawat. Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kemudian meminta wasilah kepada Allah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya.
Apa kata Nabi? Barang siapa meminta kepada Allah wasilah untukku, maka ia berhak mendapatkan syafaat. Ya. Kemudian dalil berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilatal wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Ya, dia berhak mendapat syafaatku di hari kiamat. Ini kan doa setelah azan. Habis azan, sholawat, kemudian minta kepada Allah wasilah untuk Nabi, agar Nabi ditempatkan di kedudukan yang tinggi di surga. Doanya tadi ya, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Ya, ya Allah pemilik, ya Rabb, pemilik kalimat-kalimat yang sempurna, wassalatil qaimah, dan salat yang sebentar lagi akan didirikan, ditegakkan. Ati Muhammadan badanil wasilah. Ya, berikanlah Nabi Muhammad SAW al-wasilah wal fadilah, dan keutamaan. Ya, kita minta kepada Allah agar Rasulullah SAW diberikan wasilah dan fadilah. Wasilah dan fadilah. Fadilah itu keutamaan. Wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'addah, dan bangkitkanlah Rasulullah SAW maqamam mahmudah, ya, pada tempat yang terpuji, ya, alladzi wa'attah, yang engkau telah janjikan. Ya, maka barang siapa yang mengucapkan doa ini setelah azan, kata Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Yang terakhir, faidah. Apa faidahnya? Yustahabbu lil muslimil iktsaru minad du'a'i bainal adzani wal iqamah. Fa inna du'a'a hina idzin mustajab. Ya. Dianjurkan atau disunahkan bagi setiap muslim untuk memperbanyak doa di antara azan dan iqamah. Iktsarud du'a, ya. Memperbanyak doa di antara azan dan iqamah. Fa inna du'a hina idzin mustajab, karena doa di waktu tersebut adalah mustajab. Ya. Mana dalilnya? An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qol, dia mengatakan qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a la yaruddu, ya, la yuraddu bainal adzani wal iqamah. Ya. Ya, doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dianjurkan bagi kita memperbanyak doa di antara azan dan iqamah. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada waktu sedikit, kita buka sesi tanya dan jawab. Silakan. Iya, Pak. Iya. Sholawat itu ada berbagai macam bentuk sholawat, ya, yang sahih. Namun dari berbagai macam bentuk sholawat yang sahih yang diajarkan Nabi SAW, yang paling utama adalah sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sholawat Ibrahimiyah itu yang paling utama, ya. Kalau yang pendek pun nggak jadi masalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad nggak jadi masalah. Namun yang paling utama sholawat Ibrahimiyah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Gimana, Pak? Coba. Innaka la tukhliful mi'ad, menurut Syekh Albani itu dhaif. Ya, riwayat tersebut dhaif. Tambahan innaka la tukhliful mi'ad, ya. Hadis tersebut riwayatnya dhaif, ya. Jadi tidak ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Ya. Hanya sampai wa ba'atsu maqama mahmudanil ladzi wa'atta. Sudah cukup sampai sana. Ya. Tambahan innaka la tukhliful mi'ad ini menurut Syekh Albani itu hadisnya dhaif, tidak bisa jadi sandaran amal. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Iya, Pak.
mendengarkan di beberapa yang lain juga. Sebelum azan itu dia bersolawat dulu. Bersolawat dulu. Iya, tidak ada dalilnya. Kalau azan saja, ya. Tidak termasuk syarat sah azan harus bersolawat dulu, ya. Atau harus baca bacaan tertentu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, baru azan. Kan ada sebagian seperti itu ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, baru Allahu akbar. Nggak ada itu, ya. Kalau ada, maka harus ada dalilnya, ya. Karena beragama itu harus memakai dalil, ya. Itu kan baik Ustadz, itu kan zikir, ya. Ya menurut kamu baik, namun tidak semua niat yang baik itu diterima oleh Allah. Karena syarat diterima ibadah itu dua. Yang pertama niat yang ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Tadi kita sudah jelaskan dalil-dalil terkait azan. Gak ada sama sekali sebelum azan tuh baca bacaan tertentu, gak ada jemaah. Justru setelah azan ada bacaan-bacaan yang dianjurkan, disyariatkan. Ya, solawat itu tempatnya setelah azan, bukan sebelum azan. Ya, solawat, kemudian doa, ya, minta wasilah pada Allah untuk Nabi SAW. Kemudian memperbanyak doa antara azan dan iqamah. Ya. Gak ada bacaan-bacaan tertentu. Umpamanya baca Anas dulu sebelum azan biar nggak diganggu setan. Gak ada. Atau baca Anas sebelum takbiratul ihram. Imam. Jadi sebelum takbir, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ada nggak model gitu? Ada. Saya tanya, habis baca Anas ketika sholat diganggu setan nggak? Tetap diganggu setan. Emang setan ini mau kabur habis baca Anas? Enak aja. Rasulullah SAW saya diganggu setan dalam sholat. Diganggu tidak? Diganggu. Sampai salam Nabi mencekek setan tersebut. Ya, Nabi mengatakan kalau saja aku tidak menghormati saudaraku Sulaiman, karena Nabi Sulaiman Allah berikan anugerah menguasai bangsa jin. Nabi nggak enak. Nabi menghormati Nabi Sulaiman. Seandainya aku tidak menghormati saudaraku Sulaiman, sudah aku ikat engkau di tiang masjid Nabawi agar besok engkau bisa dijadikan mainan anak-anak di kota Madinah, digelitikin sama anak-anak. Tapi Nabi lepaskan karena Nabi menghormati Nabi Sulaiman. Ya, emang habis baca Anas nggak diganggu setan? Enak aja. Ya. Setan itu lari di dalam sholat ya, karena setan itu punya tugas masing-masing, Pak. Ya. Ada setan yang ditugasi mengganggu orang sholat. Dia akan pergi bukan dengan surat An-Nas, tapi dengan azan. Ketika mendengar azan, setan lari sambil terkentut di tempat yang namanya Ar-Rauha. Kan kemarin kita jelaskan ya. Dari Masjid Nabawi ke Rauha itu jaraknya berapa kilo kemarin? 30 kilo lebih. Ya, 30 kilo lebih, hampir 40 kilo. Sampai dia tidak mendengar azan setan tersebut. 40 kilo dari sini kemana, Pak? Bogor ya. Bogor, Tangerang ya. Bogor. Udah kabur ke Bogor, dengar azan lagi, kabur lagi setan. Sampai ke tempat yang dia tidak mendengar azan. Azan selesai balik tidak? Balik lagi ganggu orang sholat sunnah. Iqomah dikumandangkan, kabur lagi sampai terkentut-kentut. Ya. Iqomah selesai, datang lagi meskipun antum baca surat An-Nas sebelum takbiratul ihram, tetap ganggu. Ya, imam baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Antum mikirnya kemana? Jalan ke mall, jalan kondangan, ya, di dalam hati. Padahal ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu kerjaannya siapa? Setan. Sampai lupa sudah berapa rakaat nih, ya, 3 apa 4. Yang lebih parah udah mau salam lupa, udah wudu belum. Baik, wallahu taala alam. Ada lagi jemaah? Ya Pak, tolong Pak. Bukan ajan yang mendengar ya. Iya. Nah, kalau wajibnya sendiri apakah wajib dia atau tanpa dia berdoa setelah ajan? Iya, jadi ya yang mengucapkan atau menjawab azan itu adalah yang mendengar, itu yang pertama yang menjawab, ya. Yang kedua, ya, dianjurkan yang mendengar, ya. Yang mendengar untuk tadi ya. Yang pertama apa? Bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman illati wa'addah. Ya.
Meskipun sebagian ulama mengatakan baik muadzin maupun yang mendengar setelah selesai adzan sama-sama untuk berdoa dengan doa yang dianjurkan tadi. Iya. Jadi di sini masih perbedaan para ulama, khilaf para ulama. Iya. Namun untuk yang mendengar dianjurkan untuk bersolawat ketika selesai adzan kemudian berdoa. Adapun memperbanyak doa ini umum berlaku buat muadzin maupun yang mendengar adzan, memperbanyak doa antara adzan dan iqamah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tadi saya yang ya. Antara adzan sama iqamah. Oh gitu ya, ya. Untuk menjawabnya ya. Iya. Jadi tadi kita sudah jelaskan ya, secara umum itu adzan dikumandangkan ketika masuk waktu sholat kecuali adzan subuh. Didahulukan. Sebagaimana tadi terkait adzannya Bilal, jadi adzan subuh yang pertama didahulukan. Kemudian kata Nabi SAW, adzan Bilal tidak mencegah kalian untuk makan sahur kecuali nanti sudah mengumandangkan adzan Ibnu Ummi Maktum. Ya. Namun kalau tadi kasusnya ya, maka yang kita dengarkan adalah azan yang memang ketika masuknya waktu sholat. Karena muadzin kan beda-beda karakter muadzin ya kan. Ada yang tuti apa tukang tidur ya, akhirnya dia terlambat ya mengumandangkan azan. Harusnya mengumandangkan azan pada waktunya, karena mungkin dia terlambat ketiduran ya, maka terlambat ya. Jadi patokan kita itu bisa kita dengan melihat matahari atau jam. Kalau zaman sekarang kan jam. Maka Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya, apakah boleh mencukupkan waktu sholat dengan melihat jam? Maka Syekh Ibnu Utsaimin menjawab, boleh, nggak jadi masalah. Yang penting jamnya standar, jangan dicepetin, ya, jangan dicepatkan 5 menit, 2 menit, nggak boleh. Jadi patokan kita, kalau memang sudah masuk waktu sholat, ya, meskipun di masjid kita belum azan nih, mungkin karena muadzinnya sedang keluar beli makan atau ada uzur ya, ke kamar mandi mungkin. Maka patokan kita sudah masuk waktu sholat meskipun belum terdengar azan. Jadi patokannya, hukum asalnya azan itu dikemandangkan ketika masuk waktu sholat kecuali azan subuh, didahulukan dia. Ya, Allahu ta'ala a'lam. Iya, masih ada Pak? Iya Pak. Kalau pas kumandang sholat sama mungkin waktu pas COVID kita iya. Iya. Nah, ketika kalimat taswib, ya, maka yang mendengar mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya. Wassalatu khairum minan naum. Ya. Salatu khairum minan naum. Ya. Maka yang mendengar pun mengucapkan seperti yang muadzin ucapkan di azan yang pertama. Itu pun kalau sudah bangun. Ya kan? Kalau masih tidur kan gimana ya? Kalau sudah bangun mengucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin. Hukum asalnya seperti itu, kecuali hailatain. Hailatain itu kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, ada dalil khusus dengan hauqalah. Hauqalah itu kalimat la haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian terkait as-sholatu fi buyutikum, ya, salatlah di rumah-rumah kalian. Ya. Itu terjadi kalau di zaman Rasulullah ketika sedang hujan lebat, ya. Maka kalau seperti ini udzur, ya, udzur bagi kaum muslimin untuk boleh atau tidak sholat ke masjid berjamaah, sholat di rumah masing-masing. Ya, as-sholatu fi buyutikum ini artinya sholat di rumah kalian masing-masing. Namun ya, di masyarakat kita ya, sepanjang pengetahuan saya jarang, Pak. Ada nggak masjid? Ada ya, ada sebagian masjid ya. Nah, kalau ada anjuran seperti itu, as-sholatu fi buyutikum, ini ada uzur. Ya, bisa jadi itu hujan, bisa jadi itu wabah, ya. Maka tetaplah kita sholat di rumah-rumah kita. Ini anjuran. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada kunut. Ya,
Dalam mazhab Syafi'i itu kunut ya didirikan, ditegakkan di sholat 5 waktu ketika terjadi wabah. Ya, jadi ketika kita mendengar muadzin mengucapkan as-sholatu fi buyutikum, maka hendaknya sholat di rumah-rumah kita. Ya, di rumah-rumah kita, tidak perlu ke masjid karena terjadi sesuatu, mungkin hujan deras ya, mungkin terjadi wabah ketika Covid ya. Lantas bagaimana yang mendengar menjawab seperti apa yang muadzin ucapkan, itu hukum asalnya, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada nggak Pak? Cukup ya. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma